sih di sana? Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel dengan saya Dinski dan temanku Aldo. Oke, sekarang kita udah berada di hutan, di tengah-tengah hutan. Dan Pisang. ini, bisa dibilang hutan di tengah hutan. Jadi kita ini posisi pas, kita ada di tengah hutan pisang. Dan hutan pisang ini lokasinya ada di tengah-tengah hutan jati. Dan di sebelah sana itu sawah luas yang biasa kita bikin video. Salah satunya video Sadako kemarin. Jadi maksud dan tujuan kita di video kali ini adalah kita mau membahas sesuatu yang akhir-akhir ini sedang viral banget di media sosial, yang tentunya sesuatu ini berhubungan dengan hantu kuyang. Pasti kalian tahu kan hantu kuyang itu apa? Di sini kita nggak cuma ngomongin kenapa hantu kuyang itu tadi bisa viral akhir-akhir ini di sosial media. Kita juga mau menceritakan kepada kalian yang belum tahu tentang asal-usul hantu kuyang itu sendiri, khususnya hantu kuyang yang berasal dari Kalimantan. Seperti apa sih cerita kok bisa ada hantu kuyang? Simak yang berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan kepada kalian asal-usul hantu kuyang yang berasal dari Kalimantan itu. Seperti apa sih? Dan jika kalian tidak berani mendengarkan cerita ini, jangan dipaksakan untuk mendengarkan. Jangan dipaksakan untuk menyimak karena kalian bisa saja gemeter dan ngompol di celana. Langsung saja, fenomena hantu kuyang memiliki asal-usul cerita yang luar biasa. Tidak hanya hantu ini saja yang ada di Indonesia. Umumnya, masyarakat Indonesia mengenal beberapa jenis hantu seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, gundul pringis, dan lain sebagainya yang turut menghiasi layar kaca perfilman di Indonesia. Namun uniknya, fenomena hantu kuyang ini tidak ditemukan pada daerah lain selain Pulau Kalimantan. Meski dari beberapa cerita yang beredar, ada beberapa daerah di pulau lain di Indonesia memiliki jenis hantu yang sama, namun dengan nama dan filosofi serta asal-usul yang berbeda. Tapi umumnya, masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan mengetahui istilah hantu kuyang hanya hidup dan terlihat di Pulau Kalimantan. Konon, legenda hantu kuyang berawal dari ilmu hitam yang bersumber pada minyak kawiyang. Dari asal kata inilah akhirnya istilah hantu kuyang lahir. Minyak kuyang atau kawiyang merupakan salah satu bentuk pesugihan ilmu hitam di Kalimantan yang mengiringi sejarah panjang peradaban suku-suku di tanah Borneo. Sebab perannya yang besar dalam kelancaran misi ilmu hitam, maka minyak ini hanya beredar di kalangan tertentu saja. Minyak ini termasuk ke dalam benda langka. Indikasi para pencari minyak kawiyang selain digunakan untuk pesugihan, diyakini juga mampu menjadikan pemakainya awet muda, mendatangkan uang dengan instan, dan berbagai khasiat lainnya. Berbagai kegunaan inilah banyak orang menginginkan minyak tersebut. Namun asal muasal hantu kuyang tidak sesederhana dari munculnya pembuatan minyak kawiyang saja. Sebuah cerita yang diyakini masyarakat Pulau Kalimantan pernah melatar belakangi asal-usul minyak kawiyang. Dikisahkan pada zaman dahulu pernah hidup seorang janda cantik dengan 4 orang saudaranya yang bernama Kamariah, Dandaniah, Tambuniah, dan Uraniah. Meski mereka cantik, kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah langgeng. Hingga suatu hari, ketika mereka hendak meninggal dunia, ke-99 lelaki yang pernah menjadi suami mereka datang sebab rasa sesal telah bercerai dan meninggalkan mereka. Uniknya, ketika suasana sedih itu berlangsung, terdengar suara goib yang mengatakan bahwa para perempuan yang hendak meninggal itu memiliki sebuah guci kecil berisi minyak. Kemudian selanjutnya diketahui bahwa minyak tersebut dapat dibagikan kepada ke-99 lelaki dan ternyata juga memiliki khasiat. Minyak dalam guci kecil tersebut kemudian dibawa pulang oleh ke-99 laki-laki dan dinamakan penduduk sebagai minyak kawiyang. Belum ada penjelasan mengenai asal-usul minyak dan penamaannya secara etimologi. Namun minyak ini diketahui memiliki 5 macam warna yang berbeda. Masing-masing warna memiliki khasiat tersendiri. 5 warna itu seakan-akan mencitrakan kelima perempuan yang meninggal termasuk si janda yang tidak diketahui namanya tersebut. Minyak kawiyang pertama berwarna hitam. Khasiat minyak kawiyang hitam ini diketahui untuk ilmu kebal. Minyak kawiyang kedua berwarna merah.
Di dalamnya terkandung ilmu yang mampu meringankan tubuh, mampu berlari dengan cepat dan bisa memanggil serta memerintah para jin untuk mengikuti perintah yang diberikan si pemilik minyak merah tersebut. Minyak kaoyang yang ketiga berwarna hijau. Minyak ini bisa mengirim ilmu santet dan teluh kepada orang lain yang ia kehendaki. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengenal minyak kaoyang warna hijau sebagai minyak yang mampu membuat awet muda pemakainya. Cara bekerjanya tentu bersinggungan sekali dengan ilmu hitam. Minyak ini akan dioleskan pada si pemilik pada lehernya sendiri. Kemudian kepalanya akan terlepas dari jasad dan terbang mencari korban untuk dihisap darahnya. Dengan menghisap darah korban, khususnya ibu hamil, janin, atau perempuan yang sedang bersalin, dipercaya mampu membuat mereka awet muda dan berumur panjang. Masyarakat kemudian mempelajari ciri-ciri pengguna minyak ini. Mereka yang berubah menjadi kuyang sebab menggunakan minyak ini biasanya adalah para perempuan yang jika siang hari mereka berkeliaran selalu memakai selendang di leher mereka. Hal itu ditujukan agar bekas olesan minyak tidak dapat terlihat oleh orang lain. Fenomena ini kemudian banyak ditemukan di desa-desa daerah Kalimantan Timur. Minyak kaoyang keempat berwarna kuning. Dipercaya mampu membuat hati para perempuan bertekuk lutut dan mengikuti arahan si pemilik minyak tersebut. Biasanya, minyak ini akan dioleskan pada dua telapak tangan dan kemudian bersentuhan dengan perempuan yang dimaksud. Terakhir, minyak kaoyang berwarna putih dipercaya mampu mendatangkan uang dengan cepat dalam proses gaib. Beberapa kalangan masyarakat Kalimantan yang memiliki minyak ini menggunakannya untuk mengembalikan uang mereka kembali setelah bertransaksi. Mereka akan mengoles minyak ini pada lembaran uang sebelum melakukan transaksi. Setelah proses jual beli sudah terjadi, uang mereka akan kembali lagi kepada mereka secara gaib. Masing-masing minyak kaoyang ini dijaga oleh jelmaan jin, janda beserta 4 saudara perempuannya yang cantik. Namun, bukan berarti khasiat tersebut tidak membutuhkan pengorbanan. Sebagai bentuk balas jasa dan sesembahan, pemilik minyak-minyak tersebut harus memenuhi beberapa sesaji seperti darah ayam hitam untuk minyak kaoyang hitam, air tebu merah dan darah dari jari manis manusia untuk minyak kaoyang merah dan hijau, serta serbuk emas untuk minyak kaoyang kuning dan putih. Adapun masyarakat juga meyakini bahwa penempatan minyak kaoyang tidak sembarangan. Mereka menggunakan sebuah guci kecil bernama cupu yang sudah berusia puluhan tahun, atau sesuai istilah mereka retak 1000. Minyak ini juga tidak boleh diletakkan dekat dengan kaca atau cermin, serta harus berada dalam tempat berlubang besar yang terbuka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ilmu hitam pasti memiliki kekurangan masing-masing. Adapun dengan kuyang, masyarakat tahu benar bahwa aroma bawang merah dan bawang putih mampu mengusir mereka. Maka, jika ada orang yang dicurigai memiliki ilmu kuyang ini, masyarakat yang sadar akan mengupas kulit bawang sebanyak-banyaknya dan membakar semua kulit itu. Dan itu tadi sedikit cerita tentang asal-usul hantu kuyang. Dan jika kalian mempunyai pengalaman mengenai hantu kuyang, mungkin dari orang tua kalian, dari saudara, nenek kakek atau tetangga kalian, atau mungkin bahkan kalian sendiri pernah mempunyai pengalaman secara langsung dengan hantu kuyang, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, please klik tombol like, share juga video ini ke sosial media kalian, dan yang paling penting subscribe channel Baru Silizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video horor terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini kita mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan juga rasa terima kasih buat kalian semua yang udah support, dukung kita hingga sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. See you. Ini waktunya udah malam banget. Coba dong pinjam HP-nya. Guys, ini udah tengah malam banget, jam 12:05. Ngapain coba kita jam segini ada di tengah-tengah hutan pisang seperti ini? Udah